Notasi X itu kan salah satu notasi yang sudah dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia ya. Notasinya sudah mulai dari A sampai Y kali. Jadi sudah hampir semua abjad itu sudah ada notasi. X itu hanya salah satu notasi. Nah, filosofi pasar modal atau prinsip pasar modal itu adalah full disclosure. Artinya semua informasi itu sebanyak mungkin diinformasikan ke publik supaya publik mengambil keputusan dengan knowledge, dengan pengetahuan yang lengkap. Jadi jangan sampai ada investor yang memutuskan untuk membeli satu saham hanya sekedar ikut-ikutan atau pengaruh dari pom-pom atau apapun namanya, tapi investor tersebut mengambil keputusan setelah mereka tahu semua informasi yang harusnya mereka tahu, dan kalaupun mereka mengambil keputusan itu tanggung jawabnya dari investor tersebut. Jadi supaya investor tidak terjebak dalam pengaruh dari influencer, namanya apakah pom-pom segala macam. Jadi notasi X atau notasi saham-saham dalam pemantauan khusus itu hanya salah satu dari notasi yang sudah ada. Saya kira tadi seperti saya sampaikan, notasi sudah mulai dari A. Misalnya A itu adalah laporan keuangannya adverse atau dinyatakan tidak comply terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Atau L itu kalau dia tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian ada juga saham-saham dengan notasi K, yaitu saham-saham dari perusahaan yang tergolong unicorn yang menerapkan apa yang disebut dengan hak suara multiple. Contohnya kayak GoTo ya. Kemudian I sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan hak suara multiple tersebut. Nah, X ini, notasi X, kalau saya lihat itu kumpulan dari berbagai, mungkin kita sebut sebagai kelemahan ya, atau kekurangan dari emiten-emiten yang perlu diketahui oleh calon investor atau investor. Misalnya salah satu parameternya laporan keuangannya disclaimer atau dinyatakan tidak comply terhadap atau disclaimer artinya akuntan publik tidak bisa menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan yang disajikan. Kemudian tidak ada pendapatan atau tidak ada perubahan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian perusahaan sedang dimohonkan PKPU misalnya. Kemudian anak perusahaannya juga dimohonkan PKPU. Atau perusahaan yang disuspend, yang sahamnya disuspend lebih dari 1 hari. Itu beberapa kriteria atau parameter yang masuk dalam notasi X tersebut. Kemudian ada parameter tambahan, misalnya dalam 6 bulan terakhir harga sahamnya tidak bergerak dari 50 atau lebih kecil dari 51. Dia tidak ada gerakan harga di harga gocap kalau pasar itu menyebut ya. Kemudian ekuitasnya negatif, kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk tetap tercatat sebagai suatu perusahaan tercatat, dan juga nilai rata-rata transaksinya kurang dari 5 juta per hari dan volume transaksi juga kurang dari 10.000 saham per hari. Oleh karena itu untuk saham-saham yang masuk notasi X ini, batasan auto rejection itu tidak sama dengan saham-saham yang lain. Dibatasi kalau tidak salah itu sekitar 10%. Jadi notasi X saya kira itu hanya salah satu dari notasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau pertanyaan apakah ini akan menarik investor untuk masuk, lagi-lagi ini kembali ke investornya. Cuman memang di investor di kita ini rada unik ini. Dulu saya waktu masih di Bursa Efek Indonesia, setiap kita mengeluarkan apa yang dinamakan unusual market activity atau UMA, biasanya justru investor mengejar saham tersebut karena mereka berpikiran bahwa habis UMA pasti besok harganya naik lagi. Padahal bursa mengeluarkan UMA itu adalah untuk memberi warning kepada investor, hati-hati loh terhadap saham ini karena gerakan harganya tidak wajar gitu. Tapi investor kita justru memburu saham-saham yang kita peringatkan itu. Mereka beranggapan kalau setelah UMA pasti besok harganya akan naik. Jadi mereka justru beli saham-saham yang kita peringatkan untuk hati-hati. Jadi kalau pertanyaan apakah adanya papan khusus itu akan menarik investor atau tidak, kembali lagi ke investornya tersebut. Saya kira itu.
Oke, baik, paham deh. Saya akan beralih ke Pak Budi, tentunya masih begitu ya, seputar keamanan, faktor keamanan. Apakah memang dengan adanya notasi X begitu yang disebutkan oleh Pak Hamdi tadi, sebetulnya untuk bertransaksi di saham notasi X ini aman atau tidak sih, Pak Budi? Ya, ini kan kalau buat investor kan, buat yang katakan pemula atau yang tidak bisa trading, mungkin mereka akan menjadi deg-degan, hati-hati. Tapi kembali tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Hamdi bahwa beberapa itu justru melihat, Mengejar. ya melihat di balik resiko yang besar, ini ada return yang besar. Katakan kalau nanti ya pada saat diterapkan harga saham itu bisa sampai Rp1, Rp2, itu banyak yang benar-benar melakukan spekulasi untuk tujuan trading dengan harapan harganya ke Rp5 sudah sekian ratus persen. Iya. Ya, jadi selalu ya kalau memang tidak berjiwa spekulasi ya silakan hindari. Tapi kalau memang berjiwa trading ini ya ada potensi return yang besar di balik resikonya yang juga tinggi. Ya demikian kalau pendapat saya singkatnya. Oke, baik. Pak Budi, dengan harganya yang cukup murah begitu ya, bahkan hingga Rp1 per lembar sahamnya, Anda melihatnya apakah ini juga menjadi saham yang riskan juga dimainkan harganya oleh market maker? Ya, ya Pak, di harga-harga rendah itu ya potensi untuk dimainkan oleh para market maker bandara ini juga besar, apalagi kalau sampai Rp1 atau mendekati Rp1 ya, sudah pasti ada yang berusaha untuk tadi ya melakukan aksi beli yang banyak sekedar untuk membuat orang lain ikut-ikutan ataupun herding gitu. Nah, jadi jadi benar-benar untuk yang mereka yang tidak berjiwa trading spekulasi ya mungkin saran kita adalah hindari. Tapi di balik semua ini, di balik spekulasi atau resiko yang besar ini, silahkan kalau Anda terus bersedia mengikuti dan menanggung resikonya, memelototi juga dari jam ke jam gitu, dari bukan hanya dari hari ke hari ini. Kalau yang saham-saham yang diberi tato khusus ini, yang X ini ya, mungkin dalam jam per jam harus diikuti itu pergerakannya. Jadi bersedia atau siap untuk meraup keuntungan besar, juga harus siaga untuk mengalami rugi besar.